Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muzayyid Al-Hakim dari jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 190512141010. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan apa itu DHCP server. Untuk itu, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita menuju ke materinya. Di sini saya sudah membuka web dari Pak Agus, yang mana di sini kita ada tuntunan-tuntunan untuk melakukan praktikumnya ya. Tujuan untuk memahami fungsi DHCP server dan klien, kemudian mensimulasikan DHCP server dan klien dengan Cisco Packet Tracer. Dasar teori. Pengertian DHCP server atau nama panjangnya Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut DHCP client. Seperti itu. Nah, di sini ada ilustrasinya, yang mana klien di sini yang meminta, di sini juga, kemudian DHCP server yang memberikan IP. Kemudian cara kerja DHCP server. DHCP menggunakan 4 tahapan proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP. Jika klien memiliki niche lebih dari 1 dan perlu no IP lebih dari 1, maka proses DHCP dijalankan untuk setiap adaptor secara sendiri-sendiri. Proses yang pertama, klien melakukan discover atau meminta IP. Meminta apakah ada server yang bisa menyediakan IP untuk dirinya. Kemudian jika ada server yang menimpa balik, ada server yang bisa menyediakan IP untuk si komputer klien ini. Kemudian setelah itu terjadi, maka komputer klien akan meminta kepada server tadi, kemudian server tadi akan mengirimkan IP-nya kepada klien. Seperti itu kurang lebihnya. Kemudian kita langsung saja menuju percobaan. Skenario pertama. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan DHCP server dan DHCP client di atas jaringan wireless bridge yang telah kita praktikumkan sebelumnya. Jadi kita menggunakan praktikum yang sebelumnya, yaitu Wi-Fi. Yang bertindak sebagai DHCP server adalah PC server, dan yang bertindak sebagai client adalah laptop dan smartphone. Jadi yang kemarin itu kita menggunakan switch AP1, AP2, kemudian laptop dan juga smartphone. Namun sekarang kita tambahi DHCP servernya seperti itu. Dan di sini saya sudah menyiapkan di Cisco Packet Tracer-nya yang kemarin ini, dan sudah saya tambahi 1 server untuk praktikum sekarang. Kemudian langkah percobaan, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas. Kita sudah melakukannya. Kemudian 2, setting IP server secara statik. Untuk server ya, kita gunakan statik 192.168.253.25. Oke. Kita menuju ke server, kemudian config pas ethernet 0, kemudian kita pakai statik, kita pastikan di sini, dan ini pakai, karena tadi /25 berarti di sini pakai 128. Sudah selesai. Kemudian langkah ketiga, aktifkan DHCP server dengan konfigurasi seperti gambar berikut. Oke, DHCP server. Kita lihat lagi. Pertama kita on kan, dan server pool kita sama, kemudian yang ini 192
Kemudian untuk DNS servernya 333.33.1. Kemudian untuk start IP address kita mulai dari 192.168.1.151. Oke. Inikan saja ya biar gampang. 192.168.1 ini 151. Kemudian untuk subnet masknya 128 sama, kemudian maksimumnya 50. Nah, di sini sudah sama semua. Sudah disamakan semua. Sekarang kita add. Bentar. Full name already add. Udah. Oh, tadi gak boleh menambahkan karena namanya sudah dipakai, jadi kita hanya mengedit saja ini tadi ya. Kita lihat apakah sudah sama. Apakah sudah sama. Startup IP address-nya kan oke. Samakan ya, saya rasa sudah cukup sama. Kemudian langkah keempat yaitu aktifkan laptop dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Kita ke laptop, kemudian kita ubah menjadi DHCP. Laptop, IP configuration, kemudian kita ubah dari static menuju DHCP dan melakukan request. Nah, sekarang kita udah dapat request successful. Sini tertulis ya. Kemudian kita dapat IP 192.168.1.152. Oke. Kemudian langkah selanjutnya, aktifkan pula smartphone dengan menggunakan DHCP client dengan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Oke. Sekarang kita ke smartphone, desktop, IP configuration, kemudian yang dari static kita ubah menuju DHCP. Request, apakah berhasil? Ya, successful, dan kita mendapatkan IP 192.168.1.154 ya, seperti itu. Apakah ada lagi? Kita sudah sampai ke langkah yang kelima, dan itulah cara penerapan dari DHCP server. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun tindakan yang tidak berkenan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.